Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil aziz Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang nama-nama imam qiraat beserta perawi-perawinya, yang dimana masing-masing imam mempunyai background yang berbeda dan masing-masing rawi mengikuti para imam-imamnya. Para pemirsa dan seluruh umat Islam yang senantiasa cinta kepada Al-Quran yang saya muliakan dan semoga Allah muliakan, kita mengenal pertama di dalam rumus yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Hirzul Amani wa Ijtihani, mengenal imam dari tingkatan-tingkatan seniornya. Di dalam kitab Hirzul Amani, di sana dijelaskan bahwa Imam Nafi' adalah imamnya Ahlul Madinah. Nafi' wa rawiyahu Qalun wa Warsh, di mana Imam Nafi' mempunyai dua rawi, yaitu adalah Imam Qalun dan Warsh. Di dalam penyampaian Imam Nafi' kepada Imam Qalun dan Warsh mempunyai beberapa perbedaan. Di antara perbedaan yang dimiliki oleh Imam Qalun dari Imam Warsh, beliau Imam Qalun mempunyai wajah di dalam mad jaiz mufasil dengan membaca qasr dan tawasud. Qasr artinya adalah membacanya seperti mad tabi'i setiap mad jaiz, dan tawasud adalah membaca 4 harokat atau 2 alif. Sehingga ketika kita membaca dengan riwayat Qalun an Nafi', pertama lihat apakah di dalam ayat tersebut ada mad jaiz. Maka ketika kita mendapati mad jaiz, maka kita membacanya melalui qasr atau dibaca pendek seperti mad tabi'i, seperti pada lafal ya ayyuhalladzina amanu dibacanya ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga Imam Qalun mempunyai wajah bacaan silatul mim al-jama', yaitu adalah membaca 2 wajah, yaitu sukunnya mim jama' seperti lafal alaihim, ilaihim, ladaihim dengan wajah pertama sukun, yang kedua adalah dibaca silah atau dhammah, alaihimu, ilaihimu, ladaihimu, alaikimu dan sebagainya. Berbeda dengan Imam Qalun, bahwa Imam Warsh juga mempunyai silatul mim al-jama', hanya saja ketika mim jama' itu diikuti dengan hamzatul qata' seperti alaikum anfusakum, maka dibaca oleh Imam Warsh alaikumu anfusakum. Dan ketika membaca mad jaiz, Imam Warsh adalah hanya 1 wajah, yaitu tul atau isba', yaitu 6 harokat. Maka setiap kali membaca untuk riwayat Warsh, para qari disiapkan untuk nafasnya yang panjang, 6 harokat setiap kali mendapati mad jaiz atau madul mufasil. Sama, madul mufasil atau mad jaiz dan mad muttasil juga dibaca isba' oleh Imam Warsh. Yang berikutnya, urutan kedua dari qari atau qurra Imam Sab'ah adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir adalah imamnya ahli Makkah, mempunyai ciri khas. Di dalam periwayatannya, beliau mempunyai 2 rawi, yaitu adalah yang terkenal Al-Bazzi dan Qumbul, di mana Imam Ibnu Katsir mempunyai mazhab bacaannya sebagaimana beliau mengambil dari para sahabat adalah dengan membaca qasr setiap mad jaiz mufasil. 1 wajah bacaan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Katsir di dalam maddul mufasil adalah qasr saja. Berikutnya Imam Ibnu Katsir mempunyai wajah bacaan
mim jamak dengan membacanya silah atau dhammah. Setiap kali di mana saja berada, baik itu bertemu dengan hamzatul qata' atau tidak, bahwa Imam Ibnu Katsir senantiasa membaca dhammahnya mim jamak seperti lafal ladaihim, alaihim, alaikum, ladaihim dan sebagainya. Berikutnya bahwa Imam Ibnu Katsir mempunyai ciri khas juga adalah di dalam ha al-kinayah dibacanya dua harokat seperti pada lafal fihi huda yang ketika dibaca oleh imam selain Ibnu Katsir dibacanya satu harokat fihi huda. Berikutnya Imam Ibnu Katsir mempunyai rawi al-Bazzi dan antara Imam al-Bazzi dan Qumbul ini juga mempunyai perbedaan di dalam membaca sesuai dengan mazhab yang dimiliki di dalam qiraahnya, seperti Imam al-Bazzi membaca ihdinas siratal mustaqim dan Imam Qumbul senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Antara shad dan sin perbedaan yang nampak untuk Imam al-Bazzi dan Qumbul. Pada suratul Fatihah misalnya di sana Imam Ibnu Katsir pada lafal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin senantiasa membaca silatul jama'. Dan al-Bazzi dan Qumbul berbedanya adalah pada pengucapan sin pada lafal as-sirat, dan ada untuk al-Qumbul tetap membacanya adalah dengan shad siratal mustaqim. Ya, berikutnya yang ketiga dari urutan rawi imam qiraatul sab'ah adalah Imam Abu Amr, mempunyai dua rawi yang terkemuka, yaitu adalah Ad-Duri dan As-Susi. Keduanya antara Imam Ad-Duri dan As-Susi ini adalah pengikut qiraatnya Imam Abu Amr dan terkenal dengan qiraatnya Ahlul Basrah. Imam Abu Amr ini mempunyai pencirian yang khusus di dalam bacaan Al-Qur'annya, bahwa setiap kali membaca majaiz al-munfasil mempunyai dua wajah bacaan sebagaimana Imam Qalun, yaitu adalah qasr dan tawassut. Imam Abu Amr melalui rawinya Ad-Duri ini sama di dalam majaiz al-munfasil, yaitu mendahulukan qasr dan kemudian membacanya pada wajah kedua adalah dengan tawassut. Berbeda dengan Imam Ad-Duri, yaitu Imam As-Susi adalah mempunyai idghamul kabir. Idghamul kabir yang menjadi penciri Imam As-Susi di dalam riwayatnya adalah menggabungkan dua huruf, baik itu huruf sama-sama sukun atau huruf yang sama-sama hidup, seperti lafal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ketika diwasalkan oleh Imam As-Susi, riwayat dari Abu Amr adalah idghamul kabir, yaitu seperti lafal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Berikutnya pada prosesnya Imam Ad-Duri ini juga mempunyai imalah seperti lafal An-Nair. Berikut juga mempunyai wajah bacaan nanti yang apabila para qari mempelajari, di sana ada lafal-lafal yang dimana bacaannya ada taklil, sebagaimana dimiliki juga oleh Imam Warash, bahwa taklil adalah membaca condong kepada harokat kasroh akan tetapi tidak banyak. Orang sering menyebutnya dengan imalah as-sughra. Ya, berikutnya untuk urutan rawi dari Imam Qiraah as-sab'ah yang keempat adalah Imam Ibnu Amir atau imamnya Ahli Syam. Imam Ibnu Amir mempunyai dua rawi, yaitu adalah Syam dan Ibnu Zakwan. Dalam pembacaannya Imam Ibnu Amir ini, sebagaimana kita sering mendengarkan bacaan Hafs, maka di dalam maddul jaiz al-mufasil persis sama seperti Imam Hafs, yaitu membacanya tawassut. Nah,
Saya ulang kembali bahwa As-Susi sebelumnya adalah tidak mempunyai wajah bacaan kecuali qasar di dalam mad jaiz mufasil, dan sedangkan dalam mad wajib mutasil adalah hanya mempunyai satu wajah, yaitu adalah tawassut, yaitu 4 harokat. Ibnu Amir mempunyai 2 rawi, adalah Hisham dan Ibnu Zakwan, di mana antara keduanya, Imam Hisham dan Ibnu Zakwan ini ada perbedaan, yaitu Imam Ibnu Zakwan membaca imalah pada lafal ja'a dan sya'a, sehingga dibacanya ja'a dan sya'a. Nah, lebih lanjut nanti para qari atau para thalibul ilm dapat mempelajari pada pertemuan-pertemuan secara khusus di dalam kaidah yang mempelajari tentang kaidah qiraahnya Imam Ibnu Amir secara terperinci. Sedangkan di dalam qiraatnya Ibnu Amir ini tidak terdapat imalah kecuali pada lafal ja'a dan sya'a. Begitu juga tidak mempunyai wajah bacaan silah atau mimul jama' kecuali dibaca sukun saja. Baik, untuk yang kelima dari urutan Imam Al-Qiraah As-Sab'ah, yaitu adalah Asim. Sebagaimana kita telah belajar dari sejak kita mengenal Al-Quran, Imam Asim inilah yang kemudian masyhur di dalam bacaan-bacaan kita, termasuk adalah untuk negara-negara di Asia Tenggara. Hanya beberapa negara saja yang tidak membaca dengan qiraat Asim ini, seperti daerah-daerah Afrika. Imam Asim yang terkenal dengan mutqin di dalam qiraatnya, sehingga masyhurlah bacaannya, karena di dalam bacaan Imam Asim ini relatif sangat dapat diikuti dengan bacaan-bacaan atau bahasa-bahasa orang Quraisy yang di sana tidak ada nakal kecuali pada kalimat tertentu, dan tidak ada juga mim jamak atau tidak mengenal saktah dan juga tidak mengenal taklil. Nah, sehingga Imam Asim ini, atau yang sering kita dengarkan misalnya yang ada di Masjidil Haram, mereka menggunakan itu, sehingga bacaan bahasa-bahasa yang sering digunakan seperti Musa tidak mengalami bacaan imalah atau tidak dibaca taklil kecuali dibaca fathah. Imam Asim adalah imamnya ahli Kufah. Nah, imam ahli Kufah ini mempunyai 2 rawi, yaitu adalah Syu'bah dan Hafs. Nah, Imam Hafs inilah yang sampai kepada kita, atau kita yang mengikuti bacaan riwayat Hafs yang mengambil dari Imam Asim. Nah, perbedaan antara Syu'bah dan Hafs, atau yang di dalam kitab Hirzul Amani ini juga dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah Syu'bah, dan di dalam pembacaannya ada perbedaan sedikit, seperti lafal la raufur rahim. Untuk Imam Syu'bah dibacanya pendek, kalau kita membaca la raufur rahim. Dan juga ada beberapa lagi hal seperti perbedaannya bastah dibacanya dengan shad, bastah ada yang bacanya dengan sin. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang nampak, akan tetapi untuk kedua rawi dari Imam Asim, yaitu Imam Syu'bah dan Hafs, tidak begitu nampak perbedaan yang signifikan, tidak sebagaimana Imam Qalun dan Warsh. Berikutnya yang keenam, yaitu adalah urutan dari qurra Imam Qiraat Sab'ah adalah Hamzah. Hamzah adalah imam yang terkenal dengan mutawari', imam yang sangat wara', imam yang mutqin di dalam bacaannya, mempunyai pencirian, yaitu adalah bacaannya maddul munfasil atau maddul muttasil isba', yaitu 6 harokat. Ya, setiap kali membaca untuk riwayatnya Imam Hamzah adalah dengan menyiapkan nafas yang panjang. Dan terkenal bacaan Imam Hamzah ini adalah zawatul ya, seperti pada kalimat Musa, Isa, wadduha, ini semuanya dibaca imalah. Begitu juga Imam Hamzah mempunyai ciri khas khusus untuk rawi khalaf, adalah membaca saktah pada setiap kalimat-kalimat seperti al-akhirah
atau al-ard, dan mempunyai kalimat-kalimat yang dimana ketika wakaf ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang nyata seperti as-sufaha, di sana ada ar-raum, dan juga ada bacaan-bacaan seperti tashil. Berikutnya di antara dua rawinya Imam Hamzah itu adalah Khalaf dan Khallad. Ini Imam Khalaf tidak membaca gunnah pada kalimat yang terdapat di dalamnya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya atau wawu, sehingga bacaannya tidak idghamul gunnah, tetapi adalah bacanya cukup dengan idgham saja. Berbeda dengan Imam Hafiz ketika membaca pada kalimat-kalimat yang antara nun sukun dengan tanwin bertemu dengan ya, misalnya wa min waraihim atau wujuhu yawma idin. Nah, untuk Imam Khalaf ini cukup dengan idgham saja bi ghairil gunnah, wujuhu yawma idin atau wa min waraih, ya, sehingga para qari harus memperhatikan ketika membaca riwayat dari Imam Khalaf ini adalah berbeda pembacaan idghamul gunnahnya dengan bacaan Imam Hafiz. Berikutnya di dalam bacaan urutan qurra atau imam yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Al-Kisai ini mempunyai ciri khas di dalam bacaan-bacaan yang dimiliki adalah membaca dengan tawassut di dalam mim tawassut pada mad, yaitu membaca 4 harokat dan selalu membaca imalah pada kalimat-kalimat dawatul ya, tetapi tidak mempunyai saktah pada kalimat seperti al-ardu atau al-akhirah atau syai'in atau syai'an. Imam Al-Kisai ini hanya membaca imalah saja tanpa membaca saktah. Berikutnya Imam Al-Kisai yang mempunyai 2 rawi yaitu adalah Abul Haris dan Ad-Duri Al-Kisai atau Hafiz Ad-Duri. Ini mempunyai pencirian adalah ketika wakaf pada kalimat-kalimat seperti Fatimah atau lafal nasyiah. Nah, di sana ada yang membaca imalah pada lafal Fatimah dibacanya Fatimah. Nah, ini adalah pencirian dari Imam Al-Kisai. Demikian secara umum muqaddimah untuk pendahuluan dalam mempelajari bacaan-bacaan Imam Qiraat Sab'ah dalam urutan yang telah disepakati oleh semua Imamul Qurra berdasarkan rawi al-a'la, yaitu adalah dari Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kemudian kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bersanad dan yang silsilahnya tersambung kepada salah satu di antara mereka, agar bacaan kita betul-betul sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.